adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat semua ya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kakak harap adik-adik semua sudah mempersiapkan hati, Alkitab, dan persembahannya ya. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita awali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi dengan judul Putri Sion. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat dan kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati Tuhan mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Allah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yuk
Yuk adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Dasar kitab kita minggu ini diambil dari dasar kitab pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ialah, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadat hanya kepadanya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Sudah dibuka Alkitabnya? Jika sudah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan, kiranya turunkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami anak-anak-Mu Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan duduk yang rapi, dan kami dapat mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Iya, ketemu lagi bersama kakak ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kakak akan bacakan firman Tuhan dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Ayat yang 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ya, amin adik-adik. Tema kita hari ini yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya kepada adik-adik, pernahkah adik-adik dijanjikan oleh papa mama adik-adik? Jika adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, maka papa mama akan memberikan hadiah kepada adik-adik. Pernah ya? Kakak juga pernah waktu kecil loh. Nah, pasti saat adik-adik dijanjikan oleh orang tua adik-adik pasti senang ya. Dan apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah adik-adik bermalas-malasan? Ataukah
adik-adik giat belajar? Iya, pasti tentunya adik-adik giat belajarnya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Betul sekali. Iya, jadi hatinya orang tua kita jadi senang juga ya. Iya, melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, Tuhan pun menjanjikan hadiah kepada adik-adik dan kepada semua orang yang percaya. Janjinya adalah Allah akan memberkati kehidupan adik-adik dan menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita semua. Asalkan kita hidup benar dan setia melakukan firman Tuhan. Kakak ulang, asalkan kita hidup benar dan setia melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, firman Tuhan yang telah kita baca tadi adik-adik adalah peristiwa tentang pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Saat itu bangsa Israel mengalami masa yang sangat sulit sekali. Pergumulan yang berat. Dari pergumulan yang mereka hadapi, bangsa Israel sangat putus asa. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Namun, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak adik-adik. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Asalkan saat di pembuangan, bangsa Israel tetap setia dan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada allah-allah lain. Ya, kakak ulang sekali lagi, asalkan mereka tetap setia dan beribadah kepada Tuhan, tidak kepada allah-allah lain. Dari cerita ini, bangsa Israel menunggu janji keselamatan Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang berkenan dan yang baik di hadapan Tuhan. Saat ini kita juga sedang menantikan kedatangan janji keselamatan Tuhan. Melalui pergumulan hidup yang sedang kita alami. Dunia alami ya adik-adik. Yaitu pasti adik-adik tahu. Siapa? Iya, musuh yang tidak terlihat, virus corona. Dampak yang sangat kita rasakan, yaitu kita harus berada di rumah, tidak bisa keluar rumah. Kita belajar juga dari rumah, ibadah dari rumah, bermain pun di rumah. Sedih ya, dan merasa tidak nyaman, dan tidak boleh bertemu dengan teman-teman. Teman-teman bermain, teman-teman kerja kelompok belajar. Waduh, hal ini sangat tidak nyaman sekali bagi kita ya saat-saat ini. Nah, karena harus belajar dari rumah, ada loh membuat fokus kita ini menjadi semakin berkurang. Belajarnya semakin berkurang fokusnya, semangat belajarnya juga semakin kendur. Ini terjadi kepada adik-adik. Tapi semoga ini tidak terjadi ya kepada adik-adik di GKPS Balikpapan ya. Ya, kakak berharap adik-adik semua walaupun belajar di rumah tetap semangat belajarnya. Jangan main HP terus. Nah, kakak percaya ya. Oke. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan adik-adik. Seburuk apapun dan sebesar apapun kondisi kita saat ini, ingat janji Tuhan adik-adik bahwa Tuhan pasti memulihkan kita dan mengangkat kita dari pergumulan kita. Tuhan kita setia pada janjinya dan Tuhan akan melaksanakan janjinya untuk orang-orang percaya, yaitu siapa saja? Adik-adik, kakak dan mama papa dan semua kita yang percaya kepada Tuhan. Asalkan, ada lagi nih asalnya.
Apa coba tadi? Masih ingat? Kita setia dan taat melakukan firman Tuhan. Betul sekali. Oke, bagaimana ya melakukan firman Tuhan? Bagaimana sikapnya? Apa yang harus saya lakukan, Kakak? Sambil menunggu kedatangan Tuhan kedua kalinya? Nah, Kakak mau cerita nih. Mungkin adik-adik sudah pernah dulu ya dengar ceritanya. Sekarang dengar dari Kakak ini ceritanya tentang kura-kura dan kelinci. Tahu nggak ceritanya? Kakak akan ulang ceritanya seperti ini. Kura-kura dan kelinci mereka sedang berlomba lari. Adik-adik tahu kan kelinci bagaimana? Hebat larinya, kencang larinya. Tapi bagaimana dengan kura-kura? Pernah lihat kura-kura? Ya, kura-kura itu lambat sekali jalannya, Kakak. Betul. Nah, apa yang terjadi di akhir cerita ini? Kak, ceritanya belum diceritain. Akhirnya adik-adik pasti sudah tahu ya. Ceritanya si kelinci dia bermalas-malasan adik-adik saat menjalankan perlombaan itu. Karena dia berpikir begini, aku kan larinya hebat, larinya kencang daripada si kura-kura. Dia lambat jalannya aja, lelet. Aku pasti jadi pemenangnya. Oke, kalau begitu aku istirahat dulu Nah, saat si kura-kura fokus menuju garis finish perlombaan tersebut, kura-kura dengan taat dan tekun menjalankan perlombaan itu. Apa yang terjadi dengan si kelinci? Kelinci istirahat dulu Kelinci tertidur adik-adik. Dan saat kelinci tertidur, kura-kura dengan terus setia menjalankan perlombaannya dan dia pun tiba di garis finish. Dia bertanggung jawab adik-adik. Dia selalu taat bahwa saat itu dia sedang melakukan perlombaan. Dia tidak bermalas-malasan. Walaupun saat itu kita tahu si kura-kura adalah hewan yang sangat lamban, namun dia tetap setia dan dia akhirnya berada di garis finish pertama kalinya. Bagaimana dengan kelinci adik-adik? Kelinci tidak sampai di garis finish karena kelinci tidak mengikuti aturan perlombaan. Kelinci merasa sepele dengan perlombaan tersebut. Dia merasa dia hebat dan dia berpikir pasti dia pemenangnya. Tapi hati-hati. Dari cerita di sini tadi, kakak mau menyampaikan kepada adik-adik bahwa dalam hidup ini teruslah adik-adikku kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Teruslah taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan cara apa? Bacalah Alkitab, dengarkan nasihat orang tua kita, karena orang tua kita adalah Tuhan yang terlihat. Ya, jadi kita dengar-dengaran kepada perintah orang tua, nasihat orang tua. Kita sering membaca firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Dan itu adalah kesukaan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah dilihat Tuhan dalam keadaan menyenangkan hati Tuhan, kapanpun kita dipanggil, kapanpun Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan dalam keadaan taat, tekun, dan juga kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Ya, baik, siap? Minggu depan kita ketemu lagi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang lainnya. Oke, sampai di sini kita tutup firman Tuhan dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada minggu ini. Biarlah Tuhan firman ini tidak hanya kami dengarkan, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu agar kami boleh dilembutkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat terus menerima nasihat, kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga kami tidak mengeluh Tuhan, tapi kami terus dapat mau melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ayat hafalan dalam minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Selamat menghafal adik-adik. Oke adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat lilin. Bahan yang diperlukan adalah 2 lembar kertas. Kakak di sini pakai warna putih. Ukurannya 3 x 30, 2 lembar. Nah, terserah adik-adik ya, mau warna apa aja boleh. Lalu kakak juga ada kertas warna kuning, merah dan kuning. Ini akan bentuk lilin. Nanti kakak akan tempel seperti ini. Lalu juga butuh gunting dan lem. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita ambil satu kertas. Kita akan lem ujungnya aja, mungkin kira-kira sekitar 1-2 cm. Lalu kita akan timpa. Oke, adik-adik, seperti ini ya. Dan kita akan mulai melipat. Kenapa kakak pilih hari ini kita membuat lilin? Seperti firman tadi, bagaimana kita anak-anak Tuhan harus tetap takut akan Tuhan, harus tetap menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Nah, dengan lilin, adik-adik dimanapun berada harus tetap nyala lilinnya. Artinya adik-adik baik di sekolah maupun di rumah, maupun di tempat les, maupun di mana saja harus mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Oke, ini udah yang terakhir tadi. Kita akan lem. Oke, yang tidak rapi boleh adik-adik gunting. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita waktunya membuat apinya. Ya, tadi kakak ambil 2 warna, merah dan kuning. Adik-adik di rumah kalau enggak punya warna merah sama kuning, boleh warna putih juga. Lalu nanti diwarnai kertasnya. Misalnya warna orange atau warna kuning gitu, seperti api. Jika sudah selesai, kita gunting sedikit untuk lemnya. Oke, sudah kita tempel di atasnya. Oke, selesai. Selamat mencoba di rumah ya adik-adik. Jangan lupa setelah selesai difoto ya. Lalu kirimkan ke kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau menjauhkan kami dari penyakit COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Terima kasih juga karena Engkau masih bisa membantu kami dalam pelajaran kami walau masih dalam sistem daring. Berikan kami kepintaran dalam pelajaran kami agar kami bisa membanggakan orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat yang ada di GKPS Balikpapan dan juga di Resort Kalimantan Timur. Kami mohon berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi, agar kami bisa melaluinya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa terkhusus buat semua orang tua kami dimanapun berada. Kami mohon Engkau yang selalu memberkati apapun kiranya yang orang tua kami kerjakan, itu boleh menjadi berkat buat keluarga kami masing-masing. Begitu juga dengan orang tua kami yang sedang mencari pekerjaan, kami mohon Engkau tunjukkan pintu-pintu pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami berdoa, sebentar lagi kami akan menghadapi ulangan semester ganjil. Kami mohon agar Tuhan menolong kami dalam mempersiapkan diri kami dan nantinya bisa menjawab setiap soal-soalnya. Dan juga berkati seluruh sekolah minggu kami agar selalu dalam sukacita dalam mengajar kami remaja dan sekolah minggu. Dan juga kami berdoa buat Bapak Pendeta, para majelis, beserta seksi-seksi yang ada di jemaat GKPS Balikpapan. Semakin berkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, supaya dapat merawat pasien COVID-19 ini hingga sembuh ya Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden dan wakilnya, serta pejabat negara dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, serta hikmat yang daripadamu ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin masyarakat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga melalukan wabah COVID-19 ini dari muka bumi ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan persembahan kita. Kita pegang persembahannya sambil kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik, kita angkat persembahan kita dengan mengucapkan Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Sambil memberi persembahan, kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Baik adik-adik, sekarang kita bernyanyi kembali dengan judul Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku.
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, kita tutup ibadah minggu kita pada hari ini. Kakak undang adik-adik untuk lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu, kesempatan kali ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, saat ini kiranya Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan, boleh harum, Tuhan, boleh Engkau kuduskan untuk boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup. Seng boy dalanon nami, salakah natorsa, dop ham hasop manami, torang age huja. Amin. Horas be mahita, horas be madatongon, nado horge nadao, horas be mahita, horas, horas, horas. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Shalom. Dadah. Dadah.